Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sallim alaihi. Dari hamba Allah di Cirebon, Umi izin bertanya, tapi dua tema, yaitu persiapan apa saja bagi seorang wanita yang ingin menikah agar menjalani kehidupan rumah tangga penuh kebahagiaan, keberkahan dan keridhaan Allah. Terkadang ada keraguan ketika sudah ada niat untuk menikah, Umi. Khawatir takut semakin lalai kepada Allah ketika bersama pasangan kita, dan apa saja keutamaan bagi kita ketika mengabdi kepada suami. Mohon nasihat dan doanya, Umi, semoga bisa menikah dengan hati yang penuh yakin akan keutamaan-keutamaan bagi orang yang telah menikah. Baik ya, subhanallah ya. Setiap langkah yang kita pilih itu ya tentu ada resikonya gitu ya. Artinya sekarang harus kita tanamkan di hati gitu ya, bahwasanya pernikahan itu adalah sunnah Nabi. Dan Nabi, dan barang siapa yang gak senang dengan sunnah Nabi bukan bagian dariku, ya kan? Man khabi'an sunnati falaysa minni gitu. Yang gak senang dengan sunnah Nabi bukan bagian dari Nabi. Dan kita harus pahami, artinya memang semua hal itu ya ada resikonya. Ketika kita harus memilih pernikahan, memang ya tentu dalam pernikahan pun ada banyak resiko. Dan ketakutan-ketakutan seperti yang dirasakan oleh yang bertanya tadi, ini ketakutan yang wajar. Akan tetapi jangan sampai kita mundur dari kebaikan hanya karena ketakutan yang belum tentu menjadi kenyataan. Orang tuh jangan lari dari masalah, tapi bagaimana menghadapi masalah dengan cara yang baik. Kalau Anda mungkin pernah mendengar ada orang gara-gara menikah akhirnya jadi tambah jauh dari Allah, mungkin dia semakin malah jadi malas ke majelis dan sebagainya, maka jadikan pelajaran bahwa nanti kalau Anda menikah Anda tidak akan seperti itu, dan Anda berjuang untuk mewujudkan keinginan Anda. Makanya dengan gimana? Dengan cara memilih pasangan yang baik, pasangan yang dianggap soleh, dengan petunjuk orang-orang yang soleh, dengan cara memilihnya pun caranya adalah baik, sesuai dengan disyariatkan Nabi Muhammad SAW. Dan kalau ternyata ketika sudah menikah Anda mungkin ternyata merasakan ada kesusahan untuk mengatur waktu, bagaimana Anda untuk bisa tetap ibadah, bagaimana Anda bisa hadir majelis, bagaimana dan sebagainya, itu wajar. Namanya orang dalam proses awal tuh kadang ya namanya adaptasi itu gak gampang. Kami dulu juga begitu awal-awal nikah, untuk ngatur mana kapan harus kuliah, kapan belajar, kapan masak, kapan ngatur rumah, kapan ya itu memang ngatur keuangan, itu memang bikin pusing banget gitu ya. Akan tapi kan itu proses untuk membangun kedewasaan. Ya karena memang orang tuh kan ala bisa karena terbiasa, sehingga nanti kalau sudah terbiasa dia akan semakin orang tuh kaget pada awalnya saja gitu ya. Kaget di awal saja, sehingga memang nanti kalau sudah semakin terbiasa nanti akan bisa beradaptasi, sehingga nanti ya terus kita bisa menata untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Makanya kalau memang Anda ingin Anda bisa tetap dengan kebiasaan baik Anda dari sebelum menikah, maka jangan salah dalam memilih pasangan. Jangan sampai Anda memilih pasangan adalah orang yang sama Anda senang ibadah, jangan memilih orang yang gak kenal ibadah. Jika Anda pengen senang hadir majlis, jangan memilih orang yang malah gak pernah hadir majlis, gak punya ikatan hati dengan majlis. Atau jadi intinya memilih pasangan itu termasuk penting banget. Tapi takut Umi nanti udah kadung milih gak sesuai kenyataan. Anda beristikharahlah, minta kepada Allah. Jangan prasangka buruk dengan Allah. Prasangka buruk dengan Allah sendiri itu adalah satu dosa. Kenapa kok Anda harus berpikir? Apakah jangan berpikir negatif? Bisa saja dengan pernikahan Anda bisa menjadi lebih baik, kan gak mustahil gitu loh. Jadi jangan memikirkan sisi buruk. Yang jelas Anda ketika menikah niatnya apa? Niatnya menjalankan sunnah Nabi. Caranya udah benar. Milih pasangannya sesuai istikharah. Siapa yang nunjukin orang soleh misalnya begitu, semuanya sudah prosedur Anda lakukan, tapi ternyata misalnya dalam ketika menikah ternyata Anda kok menemukan masih belum seperti apa yang Anda harapkan, maka Anda jangan putus asa gitu loh. Anda jangan langsung menyalahkan nikahan gara-gara nikah jadi begini, jangan, gak boleh seperti itu. Ini ujian yang harus Anda hadapi. Bagaimana Anda bisa benar-benar bisa menjadikan pernikahan itu adalah pintu surga bagi Anda, kan begitu. Tinggal sebenarnya kita saja yang mengatur, memanage dan sebagainya. Yang jelas gak boleh berprasangka buruk dengan hal yang baik yang Allah sudah tetapkan untuk kita. Menikah adalah sunnatullah, sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka jangan prasangka buruk dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Lihat kita belajar daripada ummul mukminin. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang yang paling bagus, ahli ibadah, tapi pun tidak meninggalkan pernikahan karena senang dengan ibadah. Bahkan ketika ada seseorang, aku gak pengen nikah supaya nanti aku bisa ibadah, Nabi marah kok. Nabi tegur, kok kayak sok banget, kayak ibadah kita ini lebih bagus daripada Nabi. Nabi itu siapa?
apa? Yang diurus Nabi bukan cuma diri beliau, yang diurus bukan cuma hanya sekedar keluarga beliau, yang diurus umat. Coba beliau membawa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi apakah pernikahan menjadi penghalang? Enggak. Ternyata dari pernikahannya ternyata beliau mendapatkan istri yang luar biasa yang membantu dalam berdakwahnya, dalam dakwahnya Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya apa yang kita tahu dari Rasulullah ternyata sampai dari lisannya istri-istrinya Nabi Muhammad SAW. Bahkan termasuk Ummu Habibah ini dikatakan tidak banyak diceritakan tentang beliau, akan tapi dikatakan bahwasanya beliau itu meriwayatkan hadis juga ya sekitar 65 hadis gitu ya. Bahkan ada yang diambil dalam Sahihain ya, dalam Bukhari Muslim itu ada sekitar 2 hadis gitu ya yang dimasukkan di situ. Artinya lihat bagaimana istri-istri Nabi semuanya dalam menjadi penyambung lisannya Nabi Muhammad SAW. Jadi pernikahan jangan diprasangkai buruk ya. Kalau memang ternyata Anda ke dalam pernikahan Anda mungkin tidak sesuai dengan harapan Anda selama ini, mungkin harus ada yang Anda benahi. Mungkin Anda mungkin harus lebih berusaha lebih keras lagi bagaimana agar pernikahan Anda benar-benar seperti harapan Anda untuk menjadi pembuka surga Anda, untuk membuka surga bagi suami Anda. Intinya seperti itu. Jadi prasangka baik dulu, jalani, menikahlah, jalani sambil tadi dengan cara yang benar, dan insya Allah di situ Allah akan bukakan pintu kebaikan yang banyak untuk Anda. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Umi. Dan untuk keutamaan bagi kita ketika mengabdi kepada suami itu apa aja Umi? Banyak. Jangan ditanya kalau itu. Udah, kalau ada seorang suami udah kan sudah jelas ada Nabi. Kalau ada seorang istri meninggal dalam keadaan suaminya ridho, surga. Dia boleh masuk surga mana saja. Itu ya, walaupun bukan kami mengharapkan Anda meninggal dulu. Maksudnya begitu menunjukkan gitu. Bahkan kalau ada seorang istri yang menyenangkan suaminya, ketika suaminya melihatnya dia senang, ketika suaminya gak ada, ketika dia amanah gitu ya, menjaga hartanya, menjaga kemaluannya gitu ya, menjaga kehormatannya, lihat baginya surga kok sudah. Jadi Anda gak usah khawatir kalau keutamaannya, masya Allah sudah. Anda kalau sudah bisa berbakti menyenangkan suami, menjadi penyejuk mata baginya, Anda ahli surga insya Allah. Anda belum masuk surga, Anda sudah disebut sebagai ahli surga dengan kesolehan Anda sebagai seorang istri. Gitu. Jadi Anda tidak usah ragu, karena itu memang pintu surga yang paling luar biasa itu, subhanallah.